Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, para P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menarik dan menggembirakan untuk para PNS ya, terutama dari channel Up to Date Mas Guru akan memberikan informasi yang menggembirakan ini. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, kasih komentarnya, dan share video ini ke grup ya lainnya. Mari kita simak bersama info selengkapnya. Gaji PNS, nakes, guru, dan TNI pasti naik di 2025. Tapi, nah ini tapinya ini apa ya? Mari kita simak bersama. Dari Kilas Bubble ya, .com ya. Tahun depan merupakan periode pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Sederet kebijakan dikabarkan siap meluncur, salah satunya bagi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dibahas dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 yang menjadi landasan sebelum diajukannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025. Seperti apa kebijakan bagi ASN di 2025? Kebijakan belanja pegawai. Pada tahun 2025, pemerintah jamin ya konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan akan difokuskan 4 tujuan utama. Nah ini Bapak Ibu bisa memahami ya, ada 4 tujuan utama yang akan diterapkan ya, dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang ini menyangkut kesejahteraan bagi para ASN ya, baik PNS maupun P3K, para TNI, Polri, dan para pensiunan. Apa itu ya program atau tujuan utama yang akan ditempuh ya? Pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi fleksibel working arrangement. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil PNS. Dan yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Ya, jadi di sini ya, yang tujuan kedua ya, ini poinnya. Jadi Bapak Ibu akan tetap menerima gaji ke-13 dan THR ya, akan tetap dicairkan.
Yang ketiganya itu adalah reformasi sistem jaminan pensiun. Jadi skema pensiun akan diubah ya agar bisa menjadikan lebih sejahtera para pensiunan yang akan datang ya. Nah, yang keempat itu adalah reformasi birokrasi secara menyeluruh. Nah, untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen KEM PPKF. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru ya dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan ya. Selain itu, pemerintah beranggapan reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Jadi sedang dipikirkan, dikaji ya, agar para pensiunan itu lebih sejahtera ya. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik. Antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu juga dijelaskan sebagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada 2019 sebesar 376,1 triliun ya. 2020 380,6 triliun, 2021 387,7 triliun, 2022 402,6 triliun, 2023 412,7 triliun. Nah, ini pertumbuhan belanja pegawai ya. Untuk tahun 2024 alokasi belanja pegawai kembali naik ya menjadi 484,4 triliun. Atau naik sekitar 2,1%. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya ini pemerintah klaim antara lain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13, THR dan untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian lembaga. Nah, komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN akan dilakukan secara bertahap. Ya, jadi bertahap ya. Walaupun naik tapi bertahap. Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI dan Polri akan dilakukan secara bertahap. Ini kata Suharso Monoarfa. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Suminto juga ya membenarkan hal itu. Tapi tentu dari sisi penyusunan APBN sudah kita refleksikan kepada prioritas-prioritas dari program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Suminto mengatakan kepastian kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan ini pasti dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo pada tahun depan ya. Juga karena sudah masuk ke dalam program prioritasnya yang tertuang dalam program Astacita. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Informasi mengenai kenaikan gaji ya, terutama diutamakan untuk tenaga kesehatan dan guru ya.
Ini akan dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Nah, semoga saja apa yang akan direalisasikan ya ini bisa tetap konsekuen dilaksanakan demi kesejahteraan para ASN ya, P3K, PNS, TNI, Polri maupun para pensiunan. Dan semoga saja upaya mengubah ya skema pensiunan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Dukung terus channel Up to Date Mas Guru agar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Silakan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.